Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Trump memilih Arab Saudi untuk bertemu Putin? Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi akhirnya mengumumkan telah berbicara dan mendiskusikan sejumlah topik sensitif lewat telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Percakapan telepon itu berlangsung 1,5 jam pada Rabu 12 Februari 2025 dan telah diakui pejabat Kremlin maupun Gedung Putih. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kedua pemimpin membahas berbagai isu, terutama konflik Ukraina. Pembicaraan berlangsung panjang serta sangat produktif. Peskov menambahkan Presiden Putin juga mengundang Trump untuk mengunjungi Moskow selama percakapan tersebut. Menurut Trump, dirinya dan Putin sepakat ingin menghentikan jutaan kematian dalam perang Rusia-Ukraina. Negosiasi untuk itu akan segera dilakukan. Kami membahas Ukraina, Timur Tengah, energi, kecerdasan buatan, kekuatan dolar, dan berbagai topik lainnya, tulis Trump di akun Truth Social miliknya. Pembicaraan ini merupakan kontak resmi tingkat atas pertama yang diumumkan antara Moskow dan Washington sejak Trump memimpin Gedung Putih pada 20 Januari 2025. Komunikasi Trump dan Putin telah digosipkan selama berminggu-minggu, tapi belum pernah ada konfirmasi resmi dari Kremlin maupun Gedung Putih. Menariknya, dalam percakapan resmi ini kedua tokoh ini sepakat akan bertemu secara fisik dan Arab Saudi adalah tempat yang kemungkinan akan dipilih sebagai lokasinya. Pertama kali kita akan bertemu di Arab Saudi. Lihat apakah kita bisa menyelesaikan sesuatu, kata Trump kepada para jurnalis di ruang oval Gedung Putih. Pertanyaannya, ada apa dengan Arab Saudi? Mengapa negara ini yang dipilih? Kapan dan bagaimana formatnya? Pertanyaan tentang kapan pertemuan Trump dan Putin akan digelar langsung dijawab Trump meski tanggal dan bulan pastinya belum disebutkan. Trump mengindikasikan beberapa pertemuan dengan Putin dapat berlangsung dalam beberapa bulan mendatang, tapi bisa juga ada pertemuan dalam waktu dekat. Kami berharap dia akan datang ke sini atau Washington dan saya akan pergi ke sana atau ke Moskow dan kami juga akan bertemu mungkin di Arab Saudi, jelas Donald Trump. Mengenai format, tentu saja itu adalah pertemuan bilateral antara Rusia dan Amerika Serikat sebagai penentu penyelesaian konflik Ukraina. Apakah Ukraina tidak akan dilibatkan? Bisa jadi dalam pertemuan tingkat tinggi Trump dan Putin, Kiev tidak akan disertakan. Begitu pula Uni Eropa. Ini adalah benar-benar urusan Moskow dan Washington guna menemukan jalan keluar atas masalah besar yang terjadi di Ukraina. Bagaimanapun Vladimir Putin sangat memahami hanya Washingtonlah yang bisa mengakhiri perang proksi di Ukraina. Sebaliknya, Trump mengerti Vladimir Putin dan Rusia memiliki tujuan-tujuan strategis atas perangnya di Ukraina. Donald Trump dalam kampanyenya selalu mempersoalkan kebijakan rezim Joe Biden yang menggelontorkan senjata dan triliunan dana untuk membakar perang di Ukraina. Trump pun menuduh rezim Biden nyaris membawa dunia ke perang nuklir dan mengalirkan dana hasil pajak rakyat Amerika ke Ukraina tanpa tujuan dan kejelasan. Presiden Trump di pernyataan terbaru menegaskan Ukraina harus membayar utangnya ke Amerika, bila perlu menggantinya dengan kekayaan mineral tanah jarang di negara itu. Mengenai gambaran kebijakan pasca konflik Rusia-Ukraina, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth mengatakan Amerika akan menyerahkan garansi keamanan Ukraina ke Eropa. Amerika tidak akan menerjunkan pasukannya ke Ukraina dan mengingatkan Kiev harus realistis dengan persoalan teritorial Donbas yang kini dikuasai Rusia. Aksesi keanggotaan Ukraina ke NATO juga akan diabaikan sebagai bagian dari opsi negosiasi dengan Rusia. Presiden Trump pun menguatkan pernyataan Hegseth. Ukraina tidak akan diterima menjadi anggota NATO sebagai bagian kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia. Trump mengakui Moskow selama bertahun-tahun bersikeras tidak mungkin mereka mengizinkan Kiev bergabung dengan blok militer yang dipimpin Amerika. Mereka telah mengatakan itu sejak lama bahwa Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO. Saya setuju dengan itu, kata Trump. Presiden Trump menegaskan kembali penilaian pemimpin Pentagon Pete Hegseth, upaya mengembalikan Ukraina ke perbatasannya tahun 2014 adalah tidak realistis. Kiev menurut Trump kemungkinan harus menyerahkan wilayahnya kepada Moskow untuk mencapai perdamaian. Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa kali mengeluh Ukraina tidak dilibatkan dalam proses pengakhiran perang dengan Rusia. Tapi di sisi lain, Kiev menyatakan bersedia mengikuti skema yang ditawarkan Washington, termasuk mengenai kekayaan mineral Ukraina yang diinginkan oleh Trump.
Dominannya pembicaraan pengakhiran konflik Ukraina oleh pemimpin Amerika dan Rusia juga dikeluhkan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock. Ia seperti mendengungkan suara para pemimpin yang mendukung total Zelensky dan Ukraina dan telah membanjiri negara itu dengan dana dan senjata. Eropa dan Kiev, kata Baerbock, harus memiliki suara dalam menyelesaikan konflik Ukraina-Rusia. Perdamaian hanya dapat dicapai bersama dan itu berarti dengan Ukraina dan dengan Eropa, kata Baerbock yang retorikanya terasa sangat anti-Rusia. Peluang Ukraina dan Eropa turut berbicara dalam skema perdamaian Ukraina akan terjadi di konferensi keamanan Munich pekan ini. Trump telah mengutus Wapres J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk bertemu Zelensky dan para pemimpin Uni Eropa. Apa yang akan terjadi mengenai konflik Ukraina? Dinamika di lapangan tampaknya berlangsung sangat sengit. Termasuk potensi Zelensky yang akan disingkirkan karena ia dianggap sebagai pihak yang menjadi perintang utama negosiasi saat ini. Volodymyr Zelensky telah berakhir masa jabatannya sebagai Presiden Ukraina pada Agustus 2023. Ia lalu memperpanjang kekuasaannya atas alasan darurat militer. Kekuatan NATO dikabarkan telah menyiapkan skenario guna menyingkirkan Zelensky lewat pemilu yang kemungkinan akan digelar musim panas ini. Kembali ke kabar rencana pertemuan Vladimir Putin dan Donald Trump, pilihan lokasi di Arab Saudi ini memang menjadi hal yang sangat menarik. Meski pernyataan baru datang dari Trump dan Kremlin belum memberi tanggapan, opsi lokasi Arab Saudi ini sangat besar peluangnya. Pertama, baik Vladimir Putin dan Donald Trump memiliki hubungan sangat baik dengan putra mahkota kerajaan Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Kunjungan kenegaraan Vladimir Putin ke Riyadh beberapa tahun lalu disambut sangat istimewa oleh Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman. Penyambutan Putin yang meriah sangat kontras dengan kehadiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang nuansanya terasa sangat dingin. Sementara hubungan Donald Trump dengan Pangeran Muhammad bin Salman sangat mendalam. Kuncinya ada di tangan Jared Kushner, sang menantu Donald Trump yang menginisiasi Abraham Accord di masa jabatan pertama ayah mertuanya. Kushner dan timnya membantu merekatkan hubungan politik Israel dengan Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Jared Kushner juga nyaris membuat Arab Saudi membuka hubungan politik dengan Israel, meski pada akhirnya gagal. Kali ini, Trump ingin membuktikan upayanya merangkul Arab Saudi lewat pertemuannya dengan Putin yang akan digelar di negara itu. Memilih Saudi adalah cara Trump untuk menempatkan kekuatan kunci negara Islam di dunia ini sebagai pusat pengaruh dan di tempat paling terhormat. Trump telah memuji-muji Pangeran Muhammad bin Salman dan mengatakan kerajaan tersebut dapat menjadi tempat yang sangat baik pertemuannya dengan Vladimir Putin. Bagi Moskow, pilihan tempat di Arab Saudi dan mungkin juga Uni Emirat Arab bisa diterima oleh elit Kremlin. Dua sumber Moskow yang mengetahui masalah tersebut menyebut pejabat tinggi Rusia telah mengunjungi kedua negara tersebut bulan lalu. Pada hari yang sama dengan kontak telepon Trump dan Putin, bahkan Pangeran Muhammad bin Salman bertemu Kirill Dmitriev, seorang pejabat tinggi bidang kekayaan dan kedaulatan Rusia. Pertemuan itu dikabarkan ada kaitan dengan perundingan pembebasan Mark Vogel, warga Amerika yang ditahan di Rusia atas tuduhan penyelundupan narkotika. Vogel telah diterbangkan ke Washington dan telah diterima Trump di Gedung Putih. Ia naik pesawat yang ditumpangi Michael Waltz, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah. Waltz dalam perjalanan pulang dari Tel Aviv, transit di sebuah negara di Jazirah Arab, lalu pulang membawa Mark Vogel yang dilepaskan oleh Rusia. Sebagai imbalannya, Washington setuju membebaskan pengusaha kripto Rusia dan pemrograman komputer Alexander Vinnik dari tahanan Amerika. Metode tukar-menukar tawanan telah dilakukan beberapa kali oleh Rusia dan Amerika, dan umumnya transfer dilakukan di negara ketiga yang dipercaya dan disepakati kedua pihak. Memilih Saudi atau Emirat sebagai tempat pertemuan dengan Putin bagi Trump sekaligus akan menjadi jalan menikung tokoh ini menghentikan pertumpahan darah di Palestina. Trump menggagas pembangunan Gaza yang hancur menjadi tempat tertirah berkelas Riviera, tapi tanpa Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Gagasan ini tentu saja hanya bisa diwujudkan jika Trump memperoleh dukungan signifikan dari kekuatan kunci Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Saat ini, Riyadh dan semua negara menentang ide Trump ini. Arab Saudi menjadikan solusi dua negara dan Palestina yang merdeka sebagai syarat mutlak. Bagi Arab Saudi dan Pangeran Muhammad bin Salman, kesempatan ini juga peluang besar bagi mereka untuk menempatkan kerajaannya di jajaran elit dunia. Putra mahkota itu telah menggagas reformasi besar-besaran di Arab Saudi, termasuk ingin mewujudkan visi besar Arab Saudi modern lewat pembangunan kota futuristik Neom. Donald Trump yang nalurnya adalah pebisnis memahami kebutuhan ini dan
Vladimir Putin pun tidak memiliki masalah apapun dengan Arab Saudi. Tribuners, kekuatan Arab Saudi sebagai negara kunci dunia Islam kembali terangkat setelah Iran kehilangan pijakan di Suriah. Jatuhnya rezim Bashar al-Assad memberi angin segar bagi Saudi dan negara-negara Arab lainnya yang sempat oleng akibat menguatnya poros perlawanan yang dipimpin Iran. Situasi ini juga sangat menguntungkan Israel, anak emas Washington di Timur Tengah, karena ancaman bagi mereka telah berkurang drastis. Lebih mudah bagi Israel berunding dengan negara Arab ketimbang menghadapi perlawanan jaringan revolusioner Iran. Untuk itu, Trump memilih Arab Saudi sebagai tempat panggung pertunjukan politik paling tinggi antara Rusia dan Amerika. Inilah gaya berpolitik Donald Trump yang tidak bisa dibaca hitam putih. Putin telah mengakuinya. Trump adalah tokoh yang tidak bisa ditebak, sulit diprediksi, dan pemikirannya kerap out of the box. Tokoh ini selalu punya tujuan tersembunyi, termasuk idenya mencaplok Gaza, Greenland, Kanal Panama, dan menarik Kanada jadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat.